Shalom, selamat sore. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu 14 Juni 2020. Dan saya mengajak untuk Bapak Ibu kita untuk beribadah. Dan sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan nama-nama yang sakit, yang perlu kita dukung dalam doa. Bapak Kristan, Bapak Jimmy van der Sloot, Bapak Ben Sloot, Bapak Ron Bauman, Bapak Theo Lasut, Ibu Din Sahelangi, Bapak Fons Waroka, Ibu Vanda Tarumampen, Ibu Oli Pandeirot, Ibu Yudi Waroka, Ibu Angelik Dustur, Bapak Johan van Rosum. Dan kita juga mendoakan untuk jemaat dan badan pengurus Gereja Minahasa dan GOKN. Dan sebelum ibadah kita akan mulai, saya mengajak kita untuk menyanyi Kuasamu Terlebih Besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku
mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini seperti mana kami ada ya Bapa. Saat ini kami akan memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau akan memberkati kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang sementara beribadah Bapa. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, saatnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memuji dan membesarkan karena Tuhan Yesus itu adalah sobat yang setia. Mari kita menyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus adalah sobat kita. Yesus ada sobat kita.
dosa selama hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat. Itulah sekali lagi, Yesus ada sobat kita. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita hendak kita bergema. Banyak kali dosa untuk selama hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat. Itulah pada sobat, itulah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Shalom kekasih Allah, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua bersatu hati untuk bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya dan bertemu dengan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu di mana kami masih boleh bertemu dengan Engkau di dalam firman, di dalam pujian. Terima kasih Bapa, biarlah tetap Tuhan lembutkan hati kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, agar apa yang nanti Kau sampaikan sungguh dapat membebaskan roh kami Tuhan, menjadi seorang yang lebih mengasihi Tuhan, menjadi pemenang dalam kehidupan kami, menjadi orang yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dan kami belajar Tuhan untuk tunduk, dengar-dengaran dan hormat kepada setiap perkataan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Di Tuhan. Shalom pemenang. Katakan bersama saya, lebih dari pemenang, dahsyat, 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 luar biasa. Ya Allah kita hebat, amin. Amin. Sampai sekarang kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya. Udah berapa bulan kita menghadapi COVID-19? Udah lumayan ya. Sampai dulu yang badannya segini jadi bisa double ya. Dulu yang pipinya agak tirus mulai membesar ya. Dan wow, itu membuktikan luar biasa pemeliharaan Tuhan ya. Hebatnya Tuhan kita membuktikan anak-anak Tuhan bersyukur. Amin. Bersyukur dan tetap bersyukur. Dan itu yang Tuhan mau dari kita. Ya, puji Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, saat hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang bertemakan sahabat sejati. Sahabat sejati. Siapa di sini yang tidak punya teman atau tidak punya sahabat? Saya rasa kita semua punya teman ya, kita punya sahabat. Biar kata cuma satu ya. Karena apa? Kita hidup harus bersosialisasi. Kita orang yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berkomunikasi. Ya, itu kita. Kita diciptakan Tuhan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bersosialisasi. Adam nggak bisa hidup sendiri. Makanya Tuhan menciptakan Hawa untuk dapat hidup bersama-sama dengan dia, karena dia harus bersosialisasi. Ya. Nah, saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kekasih-kekasih Allah, hubungan persahabatan begitu berarti dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hidup manusia. Di dalam Amsal 22 ayat 24 dan ke-25 mengatakan, mengingatkan kita agar jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang yang pemarah, ya, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Itu bukan saya yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Catat Amsal 22 ayat yang ke-24 dan ke-25. Mengapa? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 juga berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi perhatikan, kalau kau bergaul dengan orang-orang yang suka marah, orang-orang yang biasanya tingkah lakunya itu cepat emosi, lama-kelamaan jiwamu juga seperti itu. Coba deh saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang suka makan aja, hidup dengan, ya nggak usah bergaul lah. Kalau suami istri aja, suami istri yang hidupnya mungkin ya awal-awalnya nggak suka makan, ya. Tapi karena kamu hidup dengan orang yang seneng makan, dikit-dikit maunya makan, dikit-dikit maunya makan. Akhirnya dikit dengan orang yang dekat dengan orang itu, ya lihat dia nyemil, kita ikut juga nyemil walaupun sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kita nuler. Karakter atau pribadi orang itu nembus ke kita. Ya. Bagus-bagus kalau dia ikut kita yang gak suka makan, tapi biasanya terbalik ya, terbalik. Coba perhatikanlah, perhatikan gaya-gaya hidup seperti itu. Jadi kalau kau hidup dengan orang yang suka gusar, orang yang suka marah, akan terjadi seperti itu.
Maka firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi berhati-hatilah. Nah, saudara, saya ingin membahas juga di dalam Amsal 17 ayat ke-17. Firman Tuhan berkata bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat sejati. Apa ciri-ciri sahabat sejati? Tadi dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Proses waktu itu bukan hal yang dalam waktu jangka waktu 1 atau 2 hari. Kita nggak bisa berkata, oh dia sahabat saya, padahal kita baru bertemu. Ya kan? Kita baru bertemu, anggaplah kita baru ketemu di kereta, di train, baru ya perjalanan pulang kantor atau dari mana. Terus kita baru ngobrol bareng, kita udah bisa berkata, oh dia sahabat saya. Tidak. Sahabat itu mempunyai proses, mempunyai jangka. Baru kita bisa berkata bahwa dia sahabat kita. Karena bagaimana? Karena kita tahu, oh, mengapa kamu bisa katakan dia sahabat kita? Karena sahabatmu, karena kita tahu karakter dia bagaimana, tingkah laku dia bagaimana, sukanya dia apa. Nah, itu sahabat. Ya, jadi sahabat itu memiliki proses waktu. Jadi dalam proses itu banyak hal. Dalam proses itu banyak sekali hal. Firman Tuhan tadi berkata di dalam Amsal 17 ayat ke-17, yang pertama yang akan kita kupas adalah tentang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Proses waktu itu adalah, karena dikatakan waktu ya, berarti itu ada jangkanya. Proses waktu itu adalah ketika adanya kesalahpahaman, kekecewaan, kemarahan, kekurangan, kerikil-kerikil yang coba menghancurkan, yang membuat sahabat sejati itu kurang kasih. Tetapi justru di dalam proses waktu itu semakin memurnikan dan memperluas kualitas kasihnya. Itulah yang dinamakan menaruh kasih setiap waktu. Waktu berbicara tentang jangkanya, temponya, ya. Jadi kita bisa bergaul, kita bisa berteman, bukan hanya ketika dia dalam keadaan happy, enggak. Setiap waktu. Nah, hal yang kedua, di dalam Amsal ke-17 ayat ke-17 tadi berkata, yang pertama tadi menaruh kasih setiap waktu. Yang kedua, yaitu akan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Menjadi saudara di dalam kesukaran. Untuk menjadi setia ya saudara, anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, kekasih-kekasih Allah. Untuk menjadi setia, hidup bersama-sama, semuanya baik-baik atau biasa saja, wah, itu hal yang paling mudah, ya enggak? Yang paling mudah. Tetapi ketika kita mengalami kesukaran, ini yang paling sulit. Siapa yang masih peduli ada bersamamu? Siapa yang masih peduli akan kehidupanmu? Ini yang perlu dipertanyakan. Itulah seorang sahabat sejati. Seperti seorang saudara yang tidak bisa dipisahkan oleh situasi apapun juga. Dan ia bisa menerima keadaan kita apa adanya. Serta selalu siap memberikan dukungan kepada kita. Itu saudara. Ada satu kalimat yang orang Ambon suka bilang. Ya, ada satu kalimat, dan kalimat ini saya sangat suka sekali. Kalian itu berkata seperti ini. Busu-busu orang saudara jua. Busu-busu orang saudara jua. Maksudnya itu orang mau kelakuan bagaimana, itu adik kakak kita mau kelakuan bagaimana, perilaku tingkah lakunya mau buruk bagaimana, itu busuk. Busuk artinya tahu ya, busuk artinya sesuatu yang udah rusak, yang
tidak enak. Tapi bagaimanapun busuk-busuk orang saudara juga, kelakuannya bagaimana, dia tetap saudaraku. Saya nggak bisa bedakan, dia bukan siapa-siapa saya. Enggak. Ini hal kedua, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi apapun tingkah laku sahabatmu, kau tidak bisa tinggalkan dia karena kau memiliki kewajiban dalam firman yang sudah berkata, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah saudara, kedua hal ini, kedua ciri ini dari sahabat sejati hanya dapat kita temui di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu terlalu amat sangat-sangat sempurna. Dia menjadi sahabat sejati kita, memiliki kasih setiap waktu. Dan Yesus juga yang kedua menjadi saudara kita di dalam kesukaran. Kalau kita dapat temui ini hanya di dalam Yesus, sahabat sejati kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kita bisa menjadi seperti Yesus? Kalau engkau menyebut dirimu adalah murid Kristus, muridnya Tuhan, berarti engkau harus memiliki karakter seperti gurumu. Karakter kasih, karakter lemah lembut, karakter pemaaf, karakter sebagai sahabat sejati. Kita harus memiliki karakter-karakter Yesus. Saudara pernah dengar klinik 24 jam? Di Indonesia banyak ya saudara. Di Indonesia banyak klinik 24 jam. Itu klinik itu biar kata bidan atau dokternya lagi lelah bagaimanapun, lagi capek bagaimanapun, tetapi kalau pasien datang dia harus buka mata, dia harus siap mengobati pasien. Ya, kakak saya seorang dokter, di rumah kami di Indonesia juga dia punya klinik. Jadi biar kata dia sudah lelah bagaimanapun, tapi kalau ada pasien datang selelah apapun, dia akan buka mata, dia akan sekuat-kuat tenaga dia mengobati pasien itu. Kita juga harus seperti itu. Buka klinik kasihmu 24 jam. Ketika orang membutuhkanmu, buka klinik kasihmu. Yesus tidak pernah menutup klinik kasihnya. Dia sahabat sejati kita, contohnya dia. Sahabat sejati kita, contohnya dia. Dia guru agung kita. Buka klinik kasihmu 24 jam. Jangan ketika kau menganggap, ya dia sahabat saya, tapi dia sudah lukai saya, udahlah. Lupakan dia. Tidak bisa saudara. Apalagi dalam COVID-19 seperti ini ya. Banyak orang menganggap dirinya ya lolo gue. Tidak bisa saudara. Dunia mungkin bisa berubah. Tetapi kalau kau menyebut dirimu anak Tuhan, kasihmu tidak boleh berubah. Kau tetap harus menjadi sahabat sejati, seperti Yesus adalah sahabat sejati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Ya saudara, kita hampir ini udah minggu kedua ya di dalam bulan Juni. Luar biasa Allah menjaga kita. Saudara jangan lupa bersyukur ya, karena itu adalah berkat Tuhan. Mungkin juga keadaanmu saat ini sedang lelah, kau capek, kau rasa kau sendirian. Ingat firman Tuhan tadi, kau punya sahabat sejati yang tidak pernah tinggalkan engkau sedetik pun. Dia tidak pernah menutup mata saudara. Mungkin sahabat-sahabatmu yang lain sudah menutup mata untuk menolong engkau, melupakan engkau. Tapi Yesus sahabat sejatimu tidak pernah melupakanmu. Kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang tadi sudah disebutkan namanya dalam keadaan tubuh yang lemah. Kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kita berdoa juga untuk para pengurus yang Tuhan telah percayakan. Biarlah mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan dalam nama Yesus mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu luar biasa bagi kami. Kami membuktikannya dari hari ke hari. Dari detik ke detik.
menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, tahun ke tahun, kami dapat membuktikannya bahwa Yesus adalah sahabat sejati kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang mengingatkan kami di saat kami lelah dan merasa sendiri. Kami punya Yesus yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhanku. Bapak, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat hari dalam keadaan tubuh yang lemah. Bapak, topang mereka Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami memohon ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, kami mohon mujizat-Mu ya Tuhan, yang pernah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Kami percaya masih tetap berlaku sampai saat ini Tuhan. Sekali saja kami menjamah jubah-Mu Tuhan, kami akan sembuh. Dan ketika kami boleh menyebut nama-Mu Tuhan, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, Kau bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang saat hari ini dalam kelemahan tubuh. Mereka yang masih berurusan dengan dokter, obat-obatan, ataupun alat-alat medis lainnya. Ya Tuhan, Bapa kami mohon di dalam nama Yesus, berkati dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Hanya satu nama yang dapat kami sebut, yang dapat kami panggil dan dapat kami percaya, yaitu nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter, para perawat yang Tuhan boleh percayakan untuk merawat anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, entah dengan mengalami COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya. Bapa, beri mereka Tuhan kekuatan dalam boleh memberkati mereka ya Tuhan, melakukan dan melaksanakan tugas mereka sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Bapak, tolonglah dokter, perawat, bidan, atau apapun mereka Tuhan, atau siapapun mereka, tolonglah mereka ya Bapak. Beri mereka kekuatan dalam menjalani tugas mereka. Beri mereka kesehatan dalam menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapak. Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk para pengurus, baik dalam GM dan GOKN Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan, lewat anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian dalam kepengurusan. Tidak ada nama lain yang dapat dibanggakan selain nama Yesus. Sebab itu Tuhan, bila apa yang mereka lakukan untuk Engkau. Hingga suatu hari nanti ketika mereka boleh mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka, sungguh mereka mempertanggungjawabkannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau melawat mereka masing-masing satu persatu saat hari ini. Mereka yang saat ini sedang merasa sendiri, mereka hari ini merasa lelah, mereka hari ini sedang merasa letih, mereka membutuhkan Engkau, membutuhkan kasih. Bapa, biarlah Tuhan Engkau melawat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati, Kau jamah, Kau sayangi mereka ya Tuhan. Tidak satupun daripada mereka Kau lewatkan. Terima kasih Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani Engkau di seluruh pelosok dunia ya Tuhan. Bapa, mereka boleh bekerja untuk Engkau, memberitakan nama-Mu Tuhan, menginjili Tuhan. Biarlah pelayanan mereka Kau berkati, dan mereka boleh menjadi saksi dunia, saksi-Mu yang kudus di seluruh dunia ya Tuhan. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, pakai anak-anak-Mu ini Tuhan untuk memerdekakan banyak orang, memenuhi kerajaan surga-Mu Tuhan, dan memerdekakan mereka. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami percayakan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bekali hidup kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau jaga kami semua ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Bapa.
tembong onone, tembong sing mengalih ungkado langit bumi, dengarkanlah doa kami, merindukan damai sejahtera. Oh, terimalah berkat Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh ada di penghujung ibadah ini. Terima kasih Bapak karena Kau telah menyertai kami dan memberkati kami lewat ibadah-Mu. Terima kasih Allah, terima kasih. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat Ishak, Abraham dan Yakub. Kami percaya Kau curahkan kepada kami hari ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Shalom, salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati.